Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan tentang kasus yang sedikit berbeda. Kasus ini bukanlah kasus pembunuhan seperti biasanya, tetapi bisa dikatakan sangat mengerikan, di mana ada seorang pria yang bisa dikatakan sudah lanjut usia, mengambil dan menyimpan alis mata serta kelopak mata milik dari korban. Akan dipergunakan apa organ tubuh korban tersebut? Yuk kita simak videonya. Kejadian bermula dari sebuah desa, yakni Desa Benawa Tengah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu, Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Hiduplah seorang pria lansia bernama Kakek Sayuti berusia 65 tahun. Diketahui jika Kakek Sayuti hidup sendirian di rumah kayu berukuran 5 x 7 meter. Rumah yang sangat sederhana tanpa adanya kamar, yang berlokasi di Desa Benawa Tengah, RT 06. Setiap malam, Kakek Sayuti pun tidur di ruang tamu dengan beralaskan tikar. Di dalam kehidupan pribadinya, Kakek Sayuti pernah menikah dan memiliki satu orang anak. Namun pernikahan itu pun hanya bertahan 1 tahun dan sang istri memilih untuk meninggalkan Kakek Sayuti lantaran menilai ada hal yang aneh dari kepribadian Kakek Sayuti. Di dalam keluarga, Kakek Sayuti ini merupakan anak tertua dari 4 bersaudara. Dan setelah menjadi duda, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Kakek Sayuti masih bergantung dengan saudara-saudara lainnya yang datang untuk memberikan makanan. Dan terkadang Kakek Sayuti pun bekerja serabutan, mencoba untuk mandiri di usianya yang sudah senja. Pihak keluarga pun sudah berusaha untuk membuatkan warung sembako kecil-kecilan di rumahnya, dengan tujuan agar Kakek Sayuti ini mendapatkan penghasilan dari warung tersebut. Namun ternyata Kakek Sayuti malah menjual barang-barang dagangannya dengan harga yang sangat miring, lebih murah dari toko atau warung manapun. Dan hasilnya banyak tetangga yang memborong dagangan itu, hingga dagangan pun cepat habis tetapi tidak ada untungnya. Singkat cerita, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekitar jam 09.30 pagi hari, tersiar kabar jika ada warga bernama Sandaria, seorang lansia berusia 80 tahun, merupakan warga Matang Hambawang RT 11 Desa Benawa Tengah, dikabarkan telah meninggal dunia. Kakek Sayuti yang dikenal baik kepada tetangga saat dia mendapati ada tetangganya meninggal dunia, di mana Kakek Sayuti ini dikenal sangat rajin mengikuti salat fardu kifayah ketika ada kematian di lingkungannya. Bahkan jika tidak diajak untuk menyalatkan jenazah, Kakek Sayuti itu pun sangat marah. Saat itulah Kakek Sayuti pun bergegas menuju rumah duka tetangganya tersebut. Setibanya di rumah duka, tidak ada yang berbeda baik penampilan ataupun sikap dari Kakek Sayuti. Selayaknya orang yang akan melayat ke tempat orang yang telah meninggal dunia, Kakek Sayuti masuk ke dalam rumah lalu duduk di dekat tubuh jenazah dan membacakan ayat suci Al-Quran untuk mendoakannya. Ternyata tujuan Kakek Sayuti ini mengaji bukanlah untuk berdoa, tetapi untuk menunggu situasi di mana dirinya akan mencuri organ tubuh dari korban. Pada saat itulah di tengah keluarga dan pelayat yang datang, ada momen ketika Kakek Sayuti berdua bersama dengan jenazah. Kakek Sayuti mengeluarkan silet lalu menyayat alis dan kelopak mata dari jenazah. Namun pada saat itu, aksinya diketahui oleh Misra, salah satu anak dari jenazah tersebut, di mana Misra sangat curiga ketika melihat Kakek Sayuti sedang mengusap-ngusap wajah ibunya, lalu memasukkan sesuatu ke dalam celananya. Kakek Sayuti yang menyadari jika aksinya telah ketahuan, dia pun sangat gugup dan berpura-pura memijit kaki dari jenazah. Misra pada saat itu tidak langsung menegur Kakek Sayuti. Dan tidak berselang lama, Kakek Sayuti pun segera berpamitan untuk pulang ke rumah. Ketika Kakek Sayuti sudah kembali ke rumah, Misra menyuruh adik iparnya untuk memeriksa jenazah dari ibunya. Dan benar saja kecurigaannya ketika mendapati adanya salah satu mata dari sang ibu sudah terbelalak karena tidak ada kelopak mata.
Pihak keluarga segera mendatangi kakek Sayuti di rumahnya. Dan saat ditanya mengenai alis dan kelopak mata itu, kakek Sayuti pun membantah telah mencuri organ tubuh dari jenazah tersebut. Namun setelah didesak terus-menerus, akhirnya kakek Sayuti pun mengembalikan alis dan kelopak mata itu. Sudah mendapatkan bukti, pihak keluarga pun memutuskan untuk melaporkan kakek Sayuti ke Polres Hulu Sungai Tengah. Setelah dari pelaporan itu pun, kakek Sayuti dijemput oleh pihak kepolisian, lalu diamankan dan dibawa menuju kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam interogasi polisi, kakek Sayuti itu pun mengakui perbuatannya. Namun dirinya mengaku tidak pernah menggali kuburan dari korban. Modusnya, dia datang untuk melayat. Di saat pihak keluarga lengah, dia pun mengambil alis dan kelopak matanya. Sejak kasus ini terungkap, Desa Benawa pun menjadi gempar dengan aksi yang dilakukan oleh kakek Sayuti. Kabar ini pun terdengar oleh tetangga lainnya. Pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, tetangga itu pun datang menemui keluarga dari almarhumah Sandaria, di mana keluarga dari almarhum Bari baru menyadari jika ada yang berbeda dari wajah almarhum ketika akan dimandikan dan dikafani. Pada awalnya pihak keluarga mengira jika itu adalah hal yang wajar. Namun sejak kasus ini terungkap, keluarga dari almarhum Bari meminta untuk ditanyakan ke pihak kepolisian apakah almarhum Bari itu salah satu korban dari kakek Sayuti. Saat polisi menanyakan tentang kondisi wajah dari almarhum Bari, kakek Sayuti itu pun mengakui jika almarhum Bari merupakan salah satu korbannya. Kakek Sayuti mengakui aksinya telah dilakukan selama 2 tahun belakangan ini. Dengan adanya kesaksian itu pun, guna mencari bukti, polisi melakukan penggeledahan di rumah kakek Sayuti dan berhasil menemukan adanya 88 kulit alis dan kelopak mata yang berada di dalam kresek tersimpan di rumah kakek Sayuti. Dia pun mengakui jika sudah ada 44 jenazah yang menjadi korbannya. Sebagian dari organ-organ tubuh itu sudah dikemas menggunakan timah rokok yang dimana akan diberikan kepada pasiennya yang sering berkonsultasi dengan kakek Sayuti. Motifnya sendiri, kakek Sayuti mengaku jika organ tubuh manusia itu akan digunakan untuk melakukan pengobatan dan salah satu ritual untuk kekebalan. Kakek Sayuti mengaku memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit jika ada pasien yang datang kepadanya. Kelopak mata atau kulit alis dari korban akan dibakar olehnya hingga menjadi abu. Setelah itu pun diberikan kepada pasien dan menyuruhnya untuk menyimpan di rumah pasien tersebut. Kakek Sayuti berdalih jika menyimpan abu itu, segala penyakit ataupun mara bahaya dapat ditangkal olehnya. Pihak kepolisian pun menduga jika kakek Sayuti mendalami dan mempelajari ilmu hitam. Namun di mata keluarga dari kakek Sayuti membantah jika pelaku ini memiliki atau menjalani ilmu hitam, lantaran keluarga mengetahui jika selama ini kakek Sayuti tidak pernah pergi kemana-mana. Diakui oleh pihak keluarga bernama Abdurrahman pernah melihat kakek Sayuti sedang menjemur sesuatu, namun dirinya tidak merasakan curiga jika yang dijemur itu adalah kulit alis dan kelopak mata dari jenazah. Keluarga menilai jika yang mendorong kakek Sayuti melakukan perbuatan itu adalah bisikan-bisikan gaib yang disebabkan aktivitas dari kakek Sayuti sering melamun. Dan belakangan ini pun sikap dari kakek Sayuti banyak kejanggalan. Salah satunya kakek Sayuti kerap memasak makanan di tengah kebun karet yang jauh dari pemukiman penduduk. Sementara Misra pada saat diwawancara oleh wartawan, dia mengatakan, "Kami tidak dendam, semoga pelaku dihukum seadil-adilnya dan mendapatkan hidayah untuk bertobat." Atas perbuatannya, kakek Sayuti ini dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan junto pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Perdukunan dan ilmu hitam terkadang menjadi motif pelaku kejahatan melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar manusia, hingga organ manusia pun dijadikan jimat. Guys, sebaiknya jauhilah dari hal-hal yang mendekatkan diri dengan syirik, karena itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?